Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Terima kasih sekali teman-teman. Tentunya kalian menunggu-nunggu saya dari jam 10 ya, karena ternyata tadi saya masih belum bisa live karena menghubungi beberapa orang yang ada untuk kebutuhan sesuatu. Jadi saya minta maaf, saya nggak bisa nge-live kan. Intinya adalah selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Terima kasih. Saya secara pribadi berterima kasih. Pokoknya saya tuh nggak tahu harus ngomong apa sama teman-teman semuanya. Saya ada di sini itu karena kalian semua. Saya bisa sampai hari ini mengadakan live ini atas dukungan kalian semua. Dan saya tidak menduga setiap kali saya live, baik di TikTok, di Facebook, ataupun di YouTube, penonton saya itu lebih dari 1000, khususnya yang ada di TikTok itu sampai 2000, sampai 3000. Itu di luar akal. Kadang-kadang orang masuk tiba-tiba wes ngomong tentang sebuah sopan santun dan jangan ngamuk-ngamuk kalau kalau buat konten. Jadi intinya adalah tanpa dukungan kalian semua, hari ini saya tidak akan mungkin menjadi seperti hari ini juga. Karena saat kemarin kita live kita berbicara tentang yang lain hal, ternyata tiba-tiba dari keluarga atau dari kepercayaan keluarga almarhumah Mbak Sri Ningsih yang ada di Lampung menghubungi saya dan mengatakan bahwa BPJS Ketenagakerjaan ditolak oleh BPJS Ketenagakerjaan yang ada di Lampung karena kontrak kerja expired. Ini membuat saya sangat emosi. Jujur saya terpancing emosi karena saya yang mendaftarkan BPJS tersebut. Jika memang kontrak kerja itu expired, saya bisa terima kalau waktu pembayaran tanggal 8 Oktober di reject. Jadi kalau memang kontrak kerja itu expired atau kontrak kerja itu tidak berlaku, saat pembayaran itu harusnya BPJS tidak bisa menerima uang pembayaran dari saya. Kenapa BPJS menerima pembayaran dari saya, tetapi setelah TKW tersebut meninggal dunia, ini waktu klaim asuransinya ditolak. Jadi karena teman-teman saya itu kalau sudah menolong, itu saya sudah tidak menengok lagi karena saya tuh punya penyakit yang seharusnya tidak boleh saya teruskan, yaitu penyakit lupa. Jadi sebenarnya saya setelah menolong kejadiannya Sri Ningsih itu saya lupa. Saya udah nggak inget lagi. 3 bulan berjalan, 3 bulan berlalu, tiba-tiba keluarganya sampai kemarin itu tidak mendapatkan hak-haknya. Jadi saya sangat kaget sekali karena itu. Saya kemarin sempat terpancing emosi, sempat tergopoh-gopoh karena saya merasa bahwa kalau kalian tidak bisa mencairkan asuransi tersebut, kenapa kalian mengambil uang TKW tersebut? Yang notabene saya sendiri yang mendaftarkannya. Karena itu saya mempertanyakan ini, saya sangat keras sekali. Bahkan saya menembusin DPR RI, yaitu Mas Uya Kuya, Komisi 9, untuk Departemen Luar Negeri, menghubungi Pak Menteri KP2MI juga, saya menghubungi Perlindungan juga, saya menghubungi BPJS Ketenagakerjaan bagian perlindungan yang ada di Jakarta. Jadi semua orang saya cari informasinya kenapa, dan saya jujur tidak terima dengan pemerintahan atau staf yang tidak bisa membaca visa pekerja migran yang ada di Hong Kong. Mereka berpatokan pada kontrak kerja. Jika memang pemerintahan tidak bisa membaca visa seorang pekerja migran, harusnya mereka mengkondisikannya pada KJRI sebelum kata-kata ditolak diberikan. Saya mendapatkan informasi, mungkin bisa saya bacakan. Aduh, HP-nya yang di sana. HP-nya buat live. Jadi di situ dinyatakan ditolak karena kontrak kerjanya tidak berlaku. Bagaimana saya tidak jengat dan tidak jeprak? Karena yang mendaftarkan adalah saya. Bagaimana mungkin kontrak kerja yang sudah expired
bisa disetujui oleh BPJS Kepesertaan. Jadi ini yang saya pertanyakan dan saya kejar. Dan kalau memang ini mungkin pelajaran juga buat BPJS Ketenagakerjaan, baik yang kepesertaan atau perlindungan, bahwa jika kalian tidak bisa baca visa, jangan langsung dinyatakan ditolak. Kalian harus tahu dulu visanya. Ini seandainya Mbak Sri Ningsih ini semasa hidupnya tidak mencari saya, semasa hidupnya tidak ngomong sama saya, apa yang akan terjadi? Maka rakyat kecil, orang-orang biasa, Mbak yang telepon tunggu dulu ya, nanti dulu ya. Maka rakyat kecil tidak akan bisa menjelaskan kedudukan visa atau kontrak kerja yang ditolak. Kenapa saya ngomong kayak gini? Sekelas BP2MI pun mengatakan sama saya, Mbak, karena kontrak kerjanya sudah expired, kontrak kerjanya sudah tidak berlaku. Nah, inilah yang saya sangat kesalkan sekali. Kalau kalian tidak bisa membaca kontrak kerja dan visa, harusnya kalian menanyakan ini kepada KJRI. KJRI yang kebagian Ketenagakerjaan, khususnya Bu Tantri, itu sangat pintar dan sangat lihai sekali untuk membaca visa. Karena itu untuk BPJS Ketenagakerjaan, BP2MI, jika kalian mau mengatakan menolak sesuatu, tolong konfirmasi dulu dong dengan yang ada di Hong Kong. Jadi setelah mereka konfirmasi dengan yang di Hong Kong, clear kan akhirnya? Ayo, kenapa? Sudah deklarasi dinyatakan ditolak karena kontrak kerja expired. Inilah yang harus saya sampaikan kepada BPJS atau BP2MI. Kontrak kerja diketik sebelum visa berlaku, sebelum visa turun. Ini yang saya sempat debatkan 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu dengan Garuda. Garuda Indonesia dulu juga berdebat dengan saya gara-gara kontrak kerja dan visa. Garuda dulu bentrok sama saya gara-gara petugas lapangannya tidak bisa membaca visa dan kontrak kerja. Dan akhirnya sekarang Garuda dengan segala kemudahannya, saya secara pribadi appreciate dengan apa yang dilakukan oleh Garuda. Nah, pertanyaannya sekarang ada di BPJS Ketenagakerjaan, BP2MI, dan juga imigrasi ini. Kalian sudah selevel dengan Garuda belum untuk pembacaan visa TKW Hong Kong ini? Garuda sudah upgrade loh. Garuda selalu upgrade. Oh, seperti ini, seperti itu, seperti ini, seperti itu. Jadi, saya tidak ingin ada kasus-kasus dari BPJS Ketenagakerjaan ditolak lagi. Saya tidak inginkan itu. Karena untuk segala penolakan itu harus ada konfirmasi dulu. Khususnya untuk KJRI. KJRI-nya sudah keren banget. Kenapa yang ada di Indonesia kurang? Xem mặt mà Bapak. Xem mặt mà. Mà要 confirm 啊你嗰度。喺邊度 confirm 啊？你要開個 Apps 啊，匯豐個 Apps 啊。我冇匯豐 Apps 啊。哦。點會冇匯豐 Apps 啫佢？Hayu Wifong ah, tanya Jansin. Oh, tunggu ya teman-teman ya, saya matiin dulu karena anak saya masih butuh HP yang satu ini. Tanya Jansin. Mungkin ya Tan. Iga cekat cowok. Tanya Jan. Sebentar ya teman-teman ya, karena anak saya ini butuh sesuatu. Gak kartu kredit emaknya. Mau live YouTube 啊有啊。喺邊度啊？冇啊！喺邊度 app 啊？講咩叫 app 啊？匯豐喎。匯豐咪咪可以做匯豐咯。開咗匯豐 Apps， 但係冇話咩喎？而家都冇？冇啊！撈緊㗎咯喎。Mami開緊。Tunggu ya teman-teman ya. Udah今晚先喎。Hah? 今晚先喎。今晚先我熄咗 live 啦。得啦 ，OK。好啦。OK 啦。今晚先。Maaf ya teman-temannya terganggu.
Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Kalau dari pihak Indonesia itu harusnya belajar juga untuk membaca visa ya. Ini korbannya kita loh, korbannya TKW loh. Apa yang terjadi saat pegawai tidak bisa membaca visa dan kita sebagai TKW-nya nggak bisa menjelaskan dengan detail? Apa yang akan terjadi? Di-reject, nggak bisa terbang. Benar nggak sih? Jadi kalau pegawainya tidak bisa membaca visa dan dampaknya pada kita, bener nggak sih? Jadi kalau dampaknya sama kita nggak bisa terbang. Terus majikan marah-marah sama kita. Akhirnya apa? Kita juga yang jadi gagal untuk ke negara orang untuk mengais rezeki. Ini yang pertama. Dan yang kedua, buat teman-teman lebih berhati-hati lagi. Kenapa saya bilang kalau kalian belum jutkeng, lebih baik jutkeng dulu ke Makau. Karena pegawai Indonesianya tuh nggak paham dengan visa jutkeng. Jadi mereka nggak paham dengan visa jutkeng. Jadi kalau kalian 1 tahun ya mepet gitu ya, mereka nggak akan bisa membaca jutkeng kalian, itu nggak akan bisa. Saya berani taruhan deh. Undang BP2MI atau imigrasi atau BPJS deh. Visa jutkeng itu kalau udah mepet hampir 1 tahun, terus mbaknya balik ke Indonesia, mau balik ke Hong Kong, dipersulit nggak? Udah taruhan aja deh. Jadi kalau kalian sebenarnya pemerintahan itu, saya kurang tahu ya, ini advice saja. Pemerintahan yang ada di Indonesia khususnya imigrasi ataupun BPJS atau BP2MI itu belajar membaca visa. Kenapa? Buat kalian yang jutkengnya mepet ke Indonesia, mendingan ke Makau dulu. Setelah ke Makau masuk Hong Kong, habis itu pulang Indonesia. Kalau kalian jutkengnya mepet, nanti kalian telepon saya itu lagi bentrok lagi dengan pegawai imigrasi karena mereka tidak bisa baca. Jadi kalau kalian 1 tahun mau pulang ke Indonesia, jutkeng dulu. 3 bulan sebelum expired jutkeng, jangan pulang ke Indonesia. Ke Makau dulu, baru ke Indonesia. Karena mereka nggak bisa baca visa, Mbak. Udah, nggak usah sombong-sombongan. Mereka nggak bisa baca visa. Sebagian bisa, sebagian nggak. Apa sih? Siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu. Imigrasinya siapa yang bisa menjamin mereka bisa baca visa? Masih ingat kejadian yang ada di Surabaya? Masih ingat kejadian yang ada di Jakarta? Itu yang kita ketahui. Bagaimana yang tidak kita ketahui? Berapa banyak anak yang gagal terbang? Karena mereka satu mungkin nggak kenal saya, kedua mungkin agennya juga nggak bisa menjelaskan. Benar nggak sih? Berapa banyak orang yang harus reschedule, gagal terbang karena pegawainya nggak bisa baca visa. Jadi buat teman-teman saya himbau, khususnya yang ada di Hong Kong, karena negara-negara lain saya kurang tahu. Jadi lebih baik jutkeng ke Makau. Kedua, ini khusus buat TKL Korea. Kalian yang ada di Korea, kalau kalian punya single entry, belum ada KTP Korea, jangan pernah jutkeng kemanapun. Ini yang dari Korea ya. Berpatokan pengalaman dari salah satu teman kita yang kemarin liburan ke Hong Kong. Sebelum memiliki KTP dan dia hanya punya single entry. Akhirnya dia disuruh membuat visa di Hong Kong, tidak bisa. Karena di Hong Kong hanya bisa mengeluarkan E91. E11, sementara visanya masnya adalah E91. Karena di Hong Kong tidak ada visa Korea E91. Jadi harus pulang ke Indonesia. Setelah kita membantu pemrosesannya, pemulangannya, ternyata single entry, dia punya EKTKLN. Karena itu buat teman-teman yang ada di Korea, yang kalian belum punya KTP, jika mau jutkeng, tolong infokan kepada KBRI. Jadi tolong infokan ke KBRI agar kalian lebih tahu dan diberikan visa. Jadi kalian bukan single entry aja. Jadi buat opa-opa Korea, jangan percaya sama omongan orang. Jangan mudah percaya dengan omongan orang. Ini yang kedua ya. 1, Hong Kong untuk jutkeng. Kedua, untuk opa-opa Korea jutkeng.
Karena ini saya menjadi belajar tentang Korea. Padahal saya nggak tahu tentang Korea ya. Jadi, yang kedua, yang ketiga, visa Australia. Ini menjadi perdebatan yang sangat keras sekali. Berapa banyak orang yang sudah ketipu ke Australia? Kemarin calo-calo yang disebutkan oleh Mas Uya Kuya, itu mereka mengatakan mau podcast sama Mas Uya Kuya. Sampai sekarang belum podcast. Artinya adalah mereka mau mencari pembenaran di tempat podcastnya Mas Uya Kuya. Tetapi sampai sekarang saya tunggu. Kenapa? Karena kalau podcast di tempat Mas Uya Kuya ini calo-calonya Australia ya, mereka nantang mau podcast di tempatnya Mas Uya Kuya. Dan kalau kayak gitu, Mas Uya Kuya mengundang Menteri Ketenagakerjaan, BP2MI, dan juga Pak Yuda dari Menteri Luar Negeri. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Calo Australia yang kemarin nantang mau datang ke podcastnya Mas Uya Kuya, kita tunggu. Saya juga bisa pulang. Saya akan belajar dari Anda jika memang benar Australia itu membuka lapangan pekerjaan yang seperti Anda katakan. Karena satu hal, apa yang Anda sampaikan itu menurut saya tidak benar. Mungkin saya salah, karena itu saya mau belajar dari Anda. Paham ya? Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Karena saya secara pribadi ingin belajar juga nih. Tentang Korea saya belajar, tentang Taiwan saya belajar. Saya tidak bisa tahu segala hal. Yang saya tahu tentang Hong Kong saja. Karena itu saya secara pribadi dan timnya Mas Uya Kuya menantang nih. Oh bukan menantang, mengundang. Kalau menantang kan tukaran. Mengundang kalian yang mempromosikan job ke Australia agar kita sama-sama memberikan edukasi. Saya bantu kalian promosi jika memang apa yang Anda sampaikan adalah benar adanya. Karena itu buat teman-teman yang memberikan informasi yang selegenje atau informasi yang tidak benar, maka prosesnya akan diteruskan. Seperti itu ya buat calo-calo visa ke Australia. Karena kalau memang benar apa yang kalian sampaikan, saya secara pribadi lebih bahagia lagi, lebih senang lagi. Ini ada telepon berkali-kali, saya kurang tahu ada apa ini. Mas sudah dimatikan. Jadi, oke, pembahasan tentang BPJS Tenaga-Kerjaan. 1. Saya bukan ada di bidangnya. Dan pernah saya membahas tentang BPJS Ketenagakerjaan, tetapi mereka tidak suka. Mereka itu siapa? Banyak orang yang tidak ingin saya memberikan edukasi tentang BPJS. Mereka merasa saya itu ikut campur dan saya itu sok tahu tentang BPJS. Jadi saya tidak berani membahas lebih banyak lagi.